Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini. Selamat pagi, saya Eni Puspitarini. Salam kenal teman-teman semua. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint untuk memenuhi tugas individu dengan judul Keputusan Strategi Penentuan Lokasi Pabrik Baru PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia. The Coca-Cola Company adalah sebuah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat dalam bidang minuman, termasuk pabrikan, pengecer, dan pemasar konsentrat minuman non-alkohol dan sirup yang bermarkas di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Perusahaan ini menjalankan sistem waralaba untuk distribusinya sejak tahun 1889, di mana The Coca-Cola Company hanya memproduksi sirup konsentrat yang dijual ke berbagai perusahaan pembotolan di seluruh dunia yang diberikan hak pemasaran dan penjualan eksklusif. Coca-Cola memiliki logo merah dan putih yang ikonik dan dikenal di seluruh dunia. Terkenal dengan tagline Open Happiness, Coca-Cola selalu ingin menjadi brand yang dapat menciptakan kebahagiaan untuk semua orang. Melalui penggunaan tagline, branding, dan menciptakan hype yang cerdas, Coca-Cola mampu memposisikan dirinya sebagai penjual minuman ringan nomor 1 di dunia. Keputusan Unstructured. Saya memilih untuk memutuskan lokasi pendirian pabrik di Jalan Pantura, Jalan Raya Pati Juwana, Widoro Kandang, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Alasan menentukan pendirian pabrik baru. Yang pertama, PT Coca-Cola Bottling Company Indonesia ingin meningkatkan penjualan sebesar 10%. Maka dari itu, diperlukannya pendirian pabrik baru untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, adanya permintaan yang terus meningkat atau kelebihan permintaan dan keterbatasan stok terhadap produk Coca-Cola dapat mendorong keputusan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Yang ketiga, untuk menambah devisa negara melalui bentuk pajak dan bea cukai khususnya untuk daerah Jawa Tengah. Tahap informasi yang diperlukan, yaitu yang pertama, rencana pembangunan pabrik termasuk ukuran dan kapasitas produksi yang direncanakan. Yang kedua, ada harga tanah di pinggir Jalan Raya Pati Juwana, Widoro Kandang, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Yang ketiga, ada perizinan dan regulasi. Harus memenuhi syarat-syarat seperti fotokopi izin mendirikan bangunan, FCNPWP, dan fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan, serta mengisi formulir permohonan izin. Yang keempat, mencari prospek atau peluang untuk menemukan sesuatu yang potensial dengan cara melakukan riset pasar. Yang kelima, penilaian outlet. Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung operasional pabrik seperti akses jalan, listrik, air, dan lokasi strategis serta komunikasi. Yang keenam, ada perluasan pabrik, yaitu harus mempertimbangkan rencana perluasan pabrik dalam jangka 10 tahun atau 20 tahun ke depan dengan masih banyaknya lahan kosong. Di daerah Widoro Kandang dapat dimungkinkan adanya perluasan pabrik. Yang ketujuh, kebijaksanaan pemerintah. Dengan mempertahankan beberapa faktor kepentingan yang terkait di dalamnya, kebijaksanaan pengembangan industri, hubungan dengan pemerataan kesempatan kerja, serta kesejahteraan dan harus berwawasan lingkungan. Selanjutnya, opsi alternatif keputusan. Coca-Cola menjadi salah satu produk pro-Israel. Coca-Cola disebut mendukung Israel dalam membombardir Gaza dan mentransfer dana untuk mendukung angkatan bersenjata di Israel. Setelah Ronaldo menyingkirkan minuman Coca-Cola di atas meja, harga saham Coca-Cola langsung terjun dari 56,10 dolar Amerika Serikat menjadi 55,2 dolar Amerika Serikat. Saham Coca-Cola senilai 242 miliar dolar Amerika Serikat turun menjadi 238 dolar Amerika Serikat. Coca-Cola rugi 57 triliun. Dikarenakan terjadinya penurunan saham tersebut, Coca-Cola tidak perlu mendirikan pabrik baru. Negara Indonesia dengan mayoritas Muslim, Komisi Fatwa merekomendasikan umat Islam di Indonesia untuk menghindari transaksi produk yang mendukung agresi dan memboikot produk yang pro terhadap Israel. Dengan adanya aksi boikot mengenai produk Coca-Cola sehingga berdampak pada penurunan penghasilan atau penurunan saham, sehingga menurunnya minat dan daya beli konsumen, serta mempengaruhi perdagangan internasional maupun nasional. Namun, bentuk aksi tersebut memiliki dampak lain, yakni dapat mendukung geliat produk lokal semakin eksis dan dilirik masyarakat Indonesia maupun di kancah nasional.
Hal ini merupakan peluang untuk menunjukkan kualitas produk lokal, juga tidak kalah menarik dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya pada tahap kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa The Coca-Cola Company dapat mendirikan pabrik baru di daerah perbatasan Pati Juana dengan mempertimbangkan lokasi yang strategis, ketersediaan fasilitas, dan dampak lingkungan yang minimal. Namun, dikarenakan terjadinya masalah tentang Ronaldo dan aksi memboikot produk pro-Israel yang mengakibatkan penurunan penjualan dan akan berdampak pada penurunan produksi, maka perlu dipertimbangkan apakah perlu membangun pabrik baru atau tidak. Thanks for coming.